Selamat siang. Selamat siang Bu. Boleh perkenalkan diri? Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Bu. Jadi nama saya Alin. Saya berasal dari Cibubur. Terus saya lagi berkuliah. Maksudnya aktivitas saya saat ini saya sedang berkuliah semester 6. Ya, jadi perkenalkan saya Septi. Di sini saya menjadi ketua. Jadi sebelumnya ada tujuan apa? Tujuan saya datang ke sini itu saya ingin bercerita aja sih Bu terkait masalah yang saat ini saya sedang merasakan atau kayak bisa pikirin. Jadi kita mulai konseling ya. Konseling ini dipenuhi beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu ibaratnya kamu nih cerita. Nah ini dipenuhi dengan asas kerahasiaan di mana cerita kamu tuh tidak akan tersebar atau segala macam. Untuk asas kerahasiaan itu, jadi konseling ini berjalan dengan norma yang berlaku. Dan selanjutnya untuk asas kesukaan, jadi di sini kamu konseling dengan sukarela kamu tanpa paksaan segala macam. Ya mulai dari itu. Jadi saya pengen cerita aja sih Bu, kayak saya tuh lagi pusing banget kayak keluarga saya. Jadi kan saya kan sekarang tinggal sama nenek saya ya Bu. Terus ayah saya sama ibu saya tuh udah pisah dari tahun 2011, dari saya TK. Terus saya tuh sekarang kayak lagi tinggal sama nenek saya yang mulutnya tuh lumayan agak tajam Bu. Jadi kayak sekarang tuh kalau misalnya saya pulang kampus tuh saya tuh nggak langsung pulang, kayak saya tuh lebih milih main dulu sama teman-teman saya, gara-gara nenek saya yang kayak gitu. Terus ditambah ibu saya kan semenjak pisah sama ayah saya, ibu saya tuh kerja Bu, kerja di luar negeri, jadi TKW. Jadi selama ini saya hidup dibiayain sama ibu saya. Jadi itu sih. Kamu berapa bersaudara? Saya juga bersaudara. Saya kebetulan saya anak pertama. Terus ayah saya tinggal sama adik saya yang laki-laki. Terus yang ketiga ini dia diadopsi di Jawa. Jadi apa yang menjadi beban di pikiran kamu? Kalau menjadi beban pikiran saya tuh ya gitu sih, saya sedih aja Bu, kayak ayah saya udah berkeluarga. Sekarang kan ayah saya udah berkeluarga ya Bu, kayak dia tuh nggak pernah nikahin saya. Terus dia tuh lebih fokus sama keluarga barunya. Terus saya sama adik saya tuh jadi ya udah ditelantarin gitu aja, kayak nggak dikasih pulang, nggak dikasih kabar. Dia nggak tahu hari ini saya makan apa, dia nggak tahu saya sekarang lagi ngalamin apa, dia nggak tahu saya lagi apa ya, lagi sakit atau enggak gitu. Jadi itu yang mengcover kamu semuanya orang kamu. Iya, ibu saya Bisa jadi kamu tinggal di rumah nenek dari dari ayah. Iya. Kamu tinggal di situ berdua. Sebenarnya saya tinggal nggak berdua sih Bu. Jadi saya tinggal sama tante saya juga. Tante saya itu dari anak dari nenek saya ini adanya ayah ya. Jadi ada namanya. Ya, jadi nggak cuma bertiga. Itu yang kamu tinggal di nenek kamu kan udah tinggal sama tante, sama nenek. Untuk adik kamu ada di sana? Enggak, jadi yang kamu diadopsi di Jawa karena bertepatan kayak ayah sama ibu saya tuh ini buat pisah. Terus daripada terus ibu saya lebih milih kerja di luar negeri, yaitu daripada nunggu ini anak sih. Jadi tuh di apa namanya di adopsinya itu ada satu Masih gitu minggu. masih 2 minggu terus udah diadopsi gitu karena keadaan juga ya Bu. Jadi makanya juga semenjak
itu udah saya bisa sama anak saya. Terus saya juga sempat ditanya sama ibu saya, adik kamu mau ikut siapa, mau ikut ibu atau ikut apa, ya mau ikut ibu atau ikut ayah. Terus karena saat itu saya masih kecil, pikiran saya kan kalau anak kecil kan masih main, ya bingung, masih kayak sukanya main. Terus saya mikir kayak kalau ya saya ikut ayah kan teman-teman saya banyaknya di situ, sedangkan kalau ikut ibu kan di Jawa ya Bu. Jadi saya lebih pilih, iya, jadi saya maunya ya udah deh ikut ayah aja gitu. Terus ternyata setelah saya membeli itu menjadi keputusan terberat bagi hidup saya saat ini. Iya, kayak sih Kesel itu. iya, enggak sih Bu, kayak Pikiran. kayak gimana sih saya harus ikut ayah, kenapa dulu kok ikut ibu aja. Soalnya ternyata sekarang walaupun ikut ayah kayak hidup saya begini, kayak Semua tetap di kamu. iya tetap ibu, saya nggak dapat peran ayah, saya nggak dapat kasih sayang dari nenek juga. Nenek saya juga kebetulan tuh tipe orang yang cuek sih, enggak Bu, cuman dia pilih kasih sama saya. Yang ada tiga istri atau Iya Bu, jadi kayak ya udah saya kayak merasa saya tuh hidup sendiri aja Bu. rumah di kampung dulu. Jadi kayak gak ada kasih sayang dari mana-mana. Nah gitu. Terus untuk adik kamu yang di Jawa itu kamu tahu apa? Kalau untuk itu terakhir saya tahu dia lagi mau masuk SMP. Ya sebenarnya saya juga gimana ya Bu, saya tuh pengen banget ketemu sama dia, cuman iya bingung. Satu sisi pengen banget, terus satu sisi kayak ini nanti dia sedih kalau misalnya ada dia tahu dia tuh apa gitu. Jadi kalau kerja, Ya, saya nggak mau kayak gitu. berarti kamu tidak pernah berhubungan langsung sama iya orang atau segala macam. Iya. Terus kamu kalau nanya apa? Iya, saya nggak pernah nanya kamu. Kayak udah, jadi saya juga bingung sebagai anak pertama. Saya kayak bingung aja sih kondisi saya tuh sebenarnya kayak kalau saya sendiri merasa kayak sulit. Jadi kan tadi selama kamu cerita kamu kan bilang dari sana kamu sedih karena ya kamu kurang harus tambah ibu kamu ini jauh dari kamu, kamu tinggal di situ sama nenek, kamu juga ibaratnya dikasih kan sama anak-anak kamu sebagai kecil. Lalu untuk menurut kamu ya untuk kedepannya kamu bakal gimana untuk melanjutkan? Untuk kedepannya kayaknya saya akan tetap melanjutkan hidup saya ya Bu, walaupun ya jauh dari orang tua gitu kan. Namanya udah takdir juga gitu, saya pun nggak bisa berbuat banyak selain terus berdoa. Terus makanya paling saya akan gimana ya, akan bekerja mungkin ya Bu untuk setidaknya membalas apa yang sudah ibu saya berikan dari saya kecil sampai sekarang. Terus saya juga sepertinya akan keluar juga dari rumah ibu karena capek sih Bu, selama ini kayak dari kecil sampai sekarang. Benar-benar sampai di umur kamu yang sekarang, dari pas kamu masih sibuk main Sampai sekarang kayak kan dulu tuh saya juga anak-anak lain sibuk main, tapi saya harus tetap bantuin nenek saya ini dulu jual apa namanya, jual lauk natang gitu. Jadi kan saya bawain lauknya ke depan gitu. berarti kayak waktu main kamu jadi kurang. Ya mungkin kan kedepannya saya akan keluar dari rumah itu ya Bu. Semoga aja nanti bisa dapat kehidupan yang lebih baik. Saya sudah keluar dari rumah itu. Saya juga akan membawa adik saya juga. Ini kamu waktu tadi kan kamu bilang kalau misalnya nenek kamu kan juga
sih ya apa dari kamu melakukan dari kamu ke aku sama dari kamu ke adik kamu itu apakah sama gitu atau ibaratnya kamu nih sama adik kamu ini sama dan tante kamu anaknya beda gitu kan tadi pas kamu cerita kamu bilang katanya kalau perlakuan ibu kamu ke kamu ini beda dengan perlakuan nenek kamu ke anak tante kamu ibaratnya. Nah, apakah yang nenek kamu lakukan ke kamu itu sama dengan yang dilakukan ke adik kamu? Sama. Iya, cuek bener-bener ibaratnya nenek kamu nih nyetarain kamu sama adik kamu dan anaknya tante kamu ya beda gitu. Iya, kayak saya juga bingung sih Bu. Padahal kayak yang seharusnya disayang lebih disayang ekstra itu kan kita ya. Iya, karena kan kamu yang ini ya benar gitu kan. Iya. Tapi nggak tahu Bu, dia tuh lebih berpihak ke anak dari anak perempuannya. Oh, ibaratnya bapak kamu nih anak laki-laki ya? Iya. Kayak gitu ya. Kok kayak gitu sih nggak ada kasihannya. Iya, boleh juga adik kamu. Mungkin kalau nggak kamu mungkin nggak ada kamu mulai ya. Itu sih saya yang dikanya tuh yang ya itu Kalau tante kamu di waktu itu termasuk orang yang cuek apa gitu? dibilang cuek juga dibilang enggak juga Nggak bisa sama ya apa yang dari kamu? sama aja sih Bener-bener sama banget. Jadi dia tuh perlakuin kamu sama kayak dari kamu perlakuin kamu. ya perlakuannya tuh baik cuman ya kadang-kadang suka bikin gak nyaman terus juga perhitungan dia harus lagi gitu. Kayak hari ini kamu udah hebat banget, udah berani cerita ke saya walaupun kita baru pertama kali kenal hari ini. Kamu udah cerita bener-bener kayak dari kamu masih kecil hingga kamu saat ini, dan itu menurut saya hal yang sulit karena itu cerita keluarga ya gimana bener-bener keluarga kamu banget. Berarti kayak dari ayah, dari ibu, nenek, kan kamu sama adik kamu segala macam kamu cerita ini. Terima banyak untuk konseling hari ini dan kamu udah mempercayai saya dalam konseling hari ini. Semoga kedepannya kamu berjalan mungkin kamu bisa lebih sukses dan terus dari sini kamu bisa lebih pekerjaan yang sesuai mungkin dengan kemauan kamu dan yang mungkin lebih besar agar kamu dia bisa membantu ibu ya terus nambah agar kamu kalau kamu bilang buat itu nggak apa-apa kamu pergi keluar berarti kayak itu udah keputusan kamu karena kamu udah besar kamu udah punya keputusan kayak kamu udah itu keputusan kamu sangat bagus jadi kamu kayak jadi kamu jangan main bersama jadi kayak ya udah kamu bawa aja kamu kalau bisa jadi berarti kalian ini masih berdua walaupun ya mungkin lah yang kamu udah Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu udah mendengarkan cerita saya hari ini. Mungkin nanti saya akan mendengarkan saran dari Ibu. Ya itu aja sih yang setelah saya ucapkan. Saya terima kasih banget karena kalau bukan cerita ke Ibu saya juga bingung mau cerita ke siapa. Terima kasih ya Bu.